pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Fasya Rahman dapat kembali membersamai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, peserta Bina Aksi Sosial atau BIAS Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin menggelar bakti sosial di Desa Limapocoe, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Maros. Mereka membagikan dan menanam ratusan bibit pohon sebagai upaya meningkatkan kepedulian lingkungan. Aksi bakti sosial mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin melibatkan puluhan mahasiswa peserta pengkaderan BIAS yang berkolaborasi dengan Badan Pembenihan Tanaman Hutan atau PPTH. Sebanyak 250 bibit tanaman yang terdiri dari jenis mahoni, ketapang, dan biti ditanam langsung di pekarangan milik warga dan sebagian dibagikan untuk ditanam mandiri oleh masyarakat. Kegiatan ini tak hanya bertujuan menjaga kelangsungan lingkungan hidup, namun juga untuk menumbuhkan kepekaan sosial peserta kaderisasi. Dalam rangka menumbuhkan kepekaan sosial dan menjaga kelestarian lingkungan, kami panitia beserta peserta BIAS tahun 2025 bekerja sama dengan BPTH untuk melakukan penanaman dan pembagian bibit secara gratis di lingkungan masyarakat setempat. Yang dimana lokasi kami yang berkegiatan itu di Desa Limapocoe, Kecamatan Cenrana dan Kabupaten Maros. Nah, kami melakukan penanaman bersama masyarakat setempat, yang dimana kita melakukan penanaman di pekarangan-pekarangan masyarakat yang nantinya akan dibantu tanamkan dan akan dibagikan bibit secara gratis. Yang dimana bisa saja masyarakat setempat menggunakan bibit tersebut di lahan-lahannya atau di manapun mereka mau. Total bibit yang kami ambil itu sebanyak 250 bibit yang memiliki jenis-jenis bibit, yaitu ada ketapang, mahoni dengan biti. Aksi mahasiswa dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Unhas ini mendapat pujian warga dan berharap aksi serupa dapat terus berlanjut di masa depan. Selain sebagai langkah hijau, penanaman pohon juga dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas udara dan kesehatan komunitas. Taksus ini sebagai proses pengkaderan mahasiswa tak hanya sebagai seremonial internal organisasi, melainkan proses pendidikan kepemimpinan dan pengabdian yang sesungguhnya. Lewat aksi hijau ini, peserta BIAS FKM Unhas menunjukkan jika generasi muda dapat menjadi penggerak perubahan yang berorientasi pada kepedulian sosial dan kelangsungan lingkungan. Rahma Humairah, Unhas TV. Pemirsa, populasi anjing dan kucing liar yang terus meningkat menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan lingkungan. Sterilisasi hewan disebut menjadi solusi efektif untuk mengendalikan populasi sekaligus meningkatkan kesejahteraan hewan. Kucing dan anjing menjadi hewan peliharaan terpopuler di Indonesia, dan Kota Makassar memiliki populasi hewan peliharaan yang tinggi. Menurut data Rumah Sakit Hewan Unhas tahun 2023, terdapat sebanyak 854 ekor anjing dan kucing yang dipelihara sebagai hewan peliharaan di Kota Makassar. Sedangkan jumlah kucing dan anjing liar di kawasan perkotaan belum terdata, namun diyakini jumlahnya meningkat setiap tahunnya. Tanpa penanganan yang tepat, hewan-hewan ini rentan terhadap penyakit, kekurangan makanan, dan kekerasan dari manusia. Pengendalian populasi terhadap kucing dan anjing liar dinilai perlu. Prosedur sterilisasi atau pengangkatan organ reproduksi pada hewan seperti anjing dan kucing menjadi langkah penting dalam pengendalian populasi dan penanganan penyakit. Menurut Koordinator Penyakit Dalam dan Patologi Rumah Sakit Hewan Universitas Hasanuddin, Dr. Hewan WOD Santa Monica MSI, sterilisasi selain untuk pengendalian populasi, juga bisa untuk penanganan penyakit seperti penyakit reproduksi. Ya, itu bisa pengendalian populasi, bisa juga untuk terkait penanganan penyakit. Contoh, mungkin ada penyakit reproduksi pada hewan betina ya paling sering, contohnya seperti piometra. Itu kalau untuk penanganannya kita harus angkat juga organ reproduksinya. Nah, organ reproduksi yang diangkat itu ada rahim atau juga ovariumnya. Kalau piometra itu biasanya kejadiannya ada akumulasi cairan ya di dalam rahimnya. Akumulasi cairan itu biasanya keluar nanah. Sampai keluar nanah nanti di organ reproduksinya, itu penanganan yang paling tepat kita harus angkat. Nah, itu paling sering juga kejadian.
Dokter hewan Ode Santa Monica menambahkan sterilisasi selain sebagai pengendalian populasi, juga untuk kesehatan hewan, berupa kontrol perilaku dari yang agresif bisa jadi lebih tenang. Zara Sabita Suceng, Pandar Joshua Nababan, Unhas TV. Pemirsa, biaya kuliah menjadi salah satu pertimbangan utama bagi calon mahasiswa memilih perguruan tinggi. Untuk di Universitas Hasanuddin, besaran uang kuliah tunggal atau UKT bagi jurusan sosial dan humaniora atau soshum memiliki besaran yang beragam sesuai kelompok pendapatan. Berikut informasinya. Setiap tahun akademik Universitas Hasanuddin menetapkan besaran uang kuliah tunggal atau disingkat UKT berdasarkan kelompok yang ditentukan dari kemampuan ekonomi orang tua atau wali mahasiswa. Sistem UKT ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi dengan memperhatikan aspek keadilan finansial. Untuk jurusan sosial dan humaniora (soshum), terdapat 8 kelompok UKT dengan nominal yang berbeda-beda. Di Unhas, jurusan soshum yang populer itu adalah ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Menurut mahasiswa FISIP dari jurusan ilmu pemerintahan, Muhammad Idam Halik, besaran UKT untuk jurusannya berkisar antara 500.000 hingga 7 juta rupiah, tergantung kelompoknya. Ia sendiri mengaku jika UKT yang dibayarkannya sebesar 1 juta rupiah. Saya jurusan ilmu pemerintahan, UKT 2 sejumlah 1 juta. Sedangkan menurut Aulia Putri Ananda, mahasiswa FISIP jurusan ilmu politik, besaran UKT di jurusannya tidak jauh berbeda, yakni mulai 500.000 hingga 6.500.000 rupiah. Ia pun mengaku jika besaran UKT yang ditetapkan bagi dirinya masih terjangkau dan sesuai dengan kualitas pendidikan yang diterima di Unhas. Dari jurusan ilmu politik angkatan 2023, UKT saya itu 3,750.000. Terus UKT berapa tuh? Itu golongan 7 kayaknya. Sistem UKT ini diharapkan dapat menjadikan mahasiswa fokus pada pendidikannya, tanpa terbebani biaya secara berlebihan. Informasi lebih lanjut tentang UKT dan prosedur pendaftaran dapat dilihat di website resmi Universitas Hasanuddin. Aminah Rahma Ahmad, Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, penggunaan media sosial pada kalangan generasi muda semakin mengkhawatirkan. Terdapat banyak anak muda yang dengan mudahnya memberikan data diri mereka. Maka dari itu, tim pengabdian kepada masyarakat FTIK USM melakukan penyuluhan edukasi keamanan data pribadi dalam media sosial di SMA Masehi 2 PSAK Semarang. Dosen Fakultas Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Semarang memberikan penyuluhan edukasi keamanan data pribadi dalam media sosial di SMA Masehi 2 PSAK Semarang baru-baru ini. SMA Masehi 2 PSAK Semarang merupakan salah satu sekolah menengah atas yang sudah terakreditasi unggul di Kota Semarang. Penyuluhan dilakukan oleh tim pengabdian kepada masyarakat FTIK USM yang terdiri dari Basworo Ardi Pramono MT, Atmoko Nugroho M Engineering, Susanto MKom, dan B Ferry Kristoko MKom dengan melibatkan 2 mahasiswa Prodi Teknik Informatika Anissa Aurelia F dan Nabila Putri. Tim pengabdian kepada masyarakat FTIK USM Basworo Ardi Pramono MT mengungkapkan penyuluhan berfokus pada pentingnya menjaga data pribadi. Pelatihan ini di SMK 2 Masehi PSAK di daerah Pedurungan Semarang, di mana ini menyadarkan siswa akan pentingnya menjaga data pribadi dan kemudian mengenalkan resiko yang muncul dari penyalahgunaan data. Kemudian juga memberikan trik praktis untuk menjaga data pribadi. Jadi kita pakai HP, kita praktikum sebentar pakai HP, bagaimana cara melindungi data pribadi. Salah satunya pakai two-factor authentication, jadi autentikasi 2 jalan gitu. Penyuluhan ini diikuti oleh 20 siswa-siswi SMA Masehi 2 PSAK Semarang didampingi Kepala Sekolah SMA Masehi 2 PSAK Neti Antoneta Suatan SSI.
Dalam sesi penyampaian materi, tim pengabdian kepada masyarakat FTIK WSM menyertakan contoh-contoh kasus nyata dalam penyalahgunaan data pribadi yang beredar di media sosial. Pak Suro Ardi Pramono MT berharap dengan diselenggarakannya penyuluhan ini dapat mengajarkan siswa-siswa SMA Masehi 2 PSAK Semarang mengenai pentingnya menjaga data pribadi. Mereka sadar bahwa dunia digital ini sama seperti ruang publik, bahwa ini sekali yang kita tuliskan di sana itu tidak akan terhapus. Jadi kita harus berhati-hati melindungi data pribadi kita. Jadi jangan sampai kita mengupload hal-hal yang etikanya tidak baik, atau kita mengupload data pribadi. Misalkan kita mengupload fotokopi KTP kita ke internet, itu jangan. Dari Semarang, tim liputan WSM TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.